Mengapa Indonesia masih ikut GBHN negara lain ya? Garis besar haluan negara yang dibuat oleh negara lain. Kenapa ya? Ini pertanyaan berulang-ulang di banyak kepala warga Indonesia. Mengapa mesti ikut obor Cina? Mengapa ikut Belt Road Initiative? Mengapa masih ikut aturan IMF ya? Apakah kita tidak punya program? Apakah kita tidak segitu punya kedaulatan? Setidaknya program pembiayaan aja. Apa kita nggak punya? Apalagi mengenai negara sebagai money creator. Kita semua tahu bahwa negara itu money creator dan swasta adalah money user, pengguna uang. Jadi kenapa kita nggak cetak sendiri sih? Malah harus ikutan aturan yang namanya create money itu harus pakai Amerika standar. Masih pakai uang Amerika malah untuk ngeprintnya. Jadi Indonesia itu swasta, pengguna uang Amerika. Loh kok sama? Padahal negara itu money creator. Itu aneh bagi kami. Mikirnya ya, kalau kita pakai MMT, Modern Monetary Theory, ya cetak aja. Sekarang sisi lain lagi. Negara money creator menggunakan jaminan. Apa yang terjadi kalau swasta sekarang menggunakan jaminan emas untuk menerbitkan dinar Mataram? Boleh nggak? Kastodiannya siapa? Kastodiannya atau bali amanahnya tempat emas itu ditaruh adalah Kesultanan Mataram dan izinnya adalah menggunakan e-money. Bagaimana? Emasnya kan boleh kan sebagai alat tukar? Kaget nggak negara? Boleh nggak kami yang swasta ini main? Sebenarnya kenapa saya agak belingsatan kepanasan? Karena usulan tentang MMT ini kok sulit banget diterima. Malah hutang sebagai solusi negara. Sampailah email sahabat saya Stephanie Kelton masuk ke saya kemarin. Dia berkata bahwa partner dia penasihat keuangan yang namanya William Michael diminta sebagai penasihat keuangan negara Timur tetangga kita. Duar, asli kepala saya meledak. Bayangkan Amerika tuh di tahun 1971 menggunakan MMT di mana melepas jaminan emas untuk print money. Waktu itu emang MMT belum populer, hanya shadow government saja yang melakukannya, belum internasional terbuka. Secara internasional mulai saat itu diciptakanlah dua strategi, yang satu buat di permukaan, yang satu shadow. Yang di permukaan adalah fake knowledge tentang ekonomi yang dibiarkan tumbuh liar di kepala para ekonom, para teknokrat, para orang pinter, para makan sekolahan. Tapi shadownya, government tidak melakukan apa yang teori ekonomi para makan sekolahan tadi. Tidak. Lalu di tahun 1989 Cina mulai mengikuti MMT, Modern Monetary Theory, yaitu juga menciptakan dua mata uang, renminbi dan yuan. Renminbi dicetak berdasarkan project base. Memang MMT ini baru populer di tahun 2009 di mana kaum Hudsonian menyatakan Keynesian is dead. Jadi tahun 2009 ke sana udah Keynesian semua. Tahun 2009 ke atas MMT, Modern Monetary Theory, yang pencetusnya adalah Michael Hudson. Di tahun 2009 itulah Norwegia menjadi negara penerbit SWF dan memakai MMT sebagai ekonominya. Lalu Uni Emirat Arab, lalu Turki di tahun 2019 ini. Lalu tahun depan, tahun 2020, Timur. Lalu tahun 2022 Saudi Aramco menerbitkan SWF juga mengikuti ajaran MMT. Bayangkan, Timur, kata Stephanie Kelton, akan jadi Norwegia dari selatan. Jangan kaget Timur kalau memakai MMT dalam 3 tahun ke depan akan melewati GDP Indonesia. Dan dalam 5 tahun, 2 kali GDP Indonesia menjadi $7.000. Itu Timur loh. Indonesia ini lebih gede, lebih punya SWF, lebih punya semuanya. Jadi ada pertanyaan sekarang, kapan kita menggunakan GBHN sendiri dan kapan kita menggunakan MMT?